Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Hai guys. Halo, selamat siang. Guys, bentar, sorry. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. salam Pak. Maaf baru join ya. Oke, lanjutin aja nggak apa-apa, lanjutin. Ya lanjut aja, lanjut, lanjut, lanjut. Baik, Wulan izin menjawab kayak sosialisme pragmatisme itu bedanya ada di cara melihat ke masalah. Maaf, maaf, ngelek, ngelek nggak Lan? Enggak. Sosialisme pragmatisme itu sebenarnya itu cara berpikir orang sebelum Karl Marx yang pengen hidup lebih adil. Mereka tuh kayak ngelihat kenyataan kalau orang kaya itu hidupnya enak, terus sementara buruh sama orang miskin itu kerja keras tapi tetap susah gitu. Nah, dari situ tuh muncul rasa kayak kasihan sama kayak ingin supaya masyarakat itu timpang gitu, nggak timpang. Nah, kayak harta bisa dibagi rata, terus orang-orang bisa hidup bareng tanpa saling menindas gitu. Nah, pemikiran ini tuh kayak masih sederhana sama pakai hati, bukan pakai teori ekonomi. Nah, mereka itu percaya kalau manusia pada dasarnya itu baik. Jadi, kalau diberi contoh sama diajak kerjasama itu, hidup itu jadi adil, jadi bisa terwujud gitu. Nah, sosialisme pragmatisme ini lebih banyak kayak berupa ide sama angan-angan. Jadi sebelum menjelaskan secara jelas kenapa ketimpangan terjadi, eh, kita tuh harus tahu gimana caranya mengubah sistem yang bikin orang miskin itu tertindas gitu. Mungkin ya betul.
Jadi gini, waktu itu kondisi masyarakat itu lagi nggak baik-baik saja. Kenyataannya cuma muter di kalangan bangsawan dan pemilik modal. Sementara rakyat kecil, terutama buruh, hidup susah, kerja lama, upah kecil, dan hampir nggak ada perlindungan. Masuklah revolusi industri. Mesin memang bikin produksi meningkat, tapi di sisi lain manusia kayak dikesampingkan. Banyak buruh diperlakukan cuma sebagai alat produksi. Melihat kondisi itu, muncullah para pemikir yang mikir, masa iya masyarakat mau kayak gini terus gitu. Mereka merasa sistem feodal dan kapitalisme awal gagal itu menciptakan keadilan. Akhirnya, lahirlah gagasan sosialisme pramarxisme, pemikiran yang menekankan kepedulian, kerjasama, dan keadilan sosial. Belum pakai analisis kelas seperti Marx, tapi lebih ke dorongan moral dan kemanusiaan. Intinya, sosialisme pra-Marxisme itu muncul karena orang-orang pada zaman itu lelah dengan ketimpangan dan mulai mencari cara hidup bersama yang lebih adil. Oh iya nih, Wulan, aku kan sering, aku tuh sering dengar kayak sosialisme utopis. Kenapa sih disebut dengan sosialisme utopis, Lan? Oke, Ulan, sekarang aku mau nanya deh. Ini kan kita lagi ngejelasin tentang sosialisme pramarxisme ya. Yang tahu nggak sih tokoh-tokoh yang terkenal dalam sosialisme pramarxisme itu siapa aja? Ya, tokoh-tokoh yang terkenal dalam sosialisme pramarxisme itu yang paling sering dibahas tuh Robert Owen, Charles Fourier, dan Saint-Simon. Masing-masing mereka punya cara tersendiri buat memperbaiki kehidupan masyarakat. Kita bahas Robert Owen dulu deh. Apa sih pemikiran utamanya? Ada yang tahu gak nih? Kalau setahu saya sih, Robert Owen itu percaya kalau lingkungan yang baik bisa membentuk manusia, manusia yang baik. Jadi, jadi dia memperjuangkan pendidikannya gitu loh, jam kerja yang manusiawi dan kesejahteraan buruh itu sih. Nah, sekarang dari versi Charles Fourier, idenya kayak gimana? Itu Ulan ada yang tahu nggak?
Ya, Nah, Wulan, terima nah, kasih. aku mau nanya nih, bedanya sosialisme, pramarxisme sama marxisme itu apa sih? Izin jawab, mungkin sosialisme pramarxisme itu bedanya kayak ada di cara kita ngelihat masalah ketidakadilan. Sosialisme pramarxisme ini muncul dari rasa kemanusiaan sama empati. Terus orang-orang tuh ngerasa kasihan melihat orang miskin sama buruh yang hidup susah. Lalu beliau tuh berpikir bahwa masyarakat akan lebih baik kalau semuanya itu kayak mau berbagi gitu. Nah, kita tuh harus hidup rukun juga. Nah, pemikir pramarxisme ini lebih banyak membayangkan masyarakat yang ideal, tapi belum punya penjelasan yang jelas kenapa ketimpangan itu terjadi. Terus gimana cara ngubahnya? Sementara itu, Marxisme ngelihat ketidakadilan bukan sekedar karena orang kurang peduli, tapi karena sistem ekonomi dan sosialnya memang bermasalah. Nah, Marxisme ini ngejelasin kalau ada kelompok pemilik modal sama kelompok buruh itu punya hubungan yang bikin ketimpangan terus gitu. Karena itu menurut Marxisme ini perubahan itu nggak cukup dengan niat baik gitu, tapi perlu perjuangan sama perubahan sistem biar masyarakat itu bisa jadi lebih adil. Nah, tadi kan ngebahas tentang perbedaan ya. Tanya ini kalau misalkan soal kepemilikan harta, pandangan mereka itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya sih, mereka cenderung menolak kepemilikan pribadi gitu loh, Dar, yang berlebihan, yang lebih mendukung kepemilikan bersama, supaya nggak ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh gitu nggak sih? Kalau menurut Wulan gimana? Kelebihan dan kekurangan pemikiran. Kalau menurutku sih masih Lan, terutama nilai-nilainya nggak sih? Kayak soal keadilan sosial, perlindungan pekerja, solidaritas, gitu. Itu sangat masih dibutuhkan sampai sekarang. Gitu. Terus,
Sama-sama. Sama-sama Sama-sama. Ulan. Semoga bermanfaat ya. Amin. 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 Ulan katanya mau mantun Ulan. Hujan-hujan nih Ulan katanya mau mantun. Mantun apa? Santai. Cakep. 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 Terima kasih. Sampai jumpa Ulan. Terima kasih Makasih. teman-teman. Terima kasih Bapak. Udah selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dari kelompok 2 atas podcastnya hari ini. Ya, walaupun saya ikut di tengah jalan dan saya mohon maaf joinnya terlambat ya karena ya saya tadi seperti saya informasikan ke ketua kelas ya kalau nggak salah ya. HP saya tinggal, tinggal keluar dulu beli makan. Nah, terus kelupaan waktu beli obat, sekalian beli obat kan ngantri, terus nunggu lama. Lah udah jam segini, saya batalin aja lah beli obatnya, ngantrinya itu. Besok aja saya beli lagi atau habis ini, habis ngajar, saya balik. Salahnya saya adalah handphone sama laptop juga saya tinggal gitu loh. Jadi saya komunikasi pakai apa gitu loh. Nah, akhirnya tadi baru join jam berapa tadi? Jam 2 ya. Jam 2 lebih ya baru bisa join tadi. Nah, tapi tadi ulasannya bagus ya, walaupun kelemahannya cuma satu kelompok ini. Tadi materi udah bagus, konten udah bagus, pembawaannya udah bagus, materi sampaikan juga udah bagus, masih textbook itu aja kekurangannya. Ya, tadi kalau tidak pakai textbook, cakep banget itu. Apalagi yang sayangkan lagi masa pantun juga pakai textbook. Caranya tadi jangan pakai textbook, jangan baca dong, kelihatan banget tadi. Coba kalau tadi tidak pakai ini. Terus tadi juga Mbak Dara, terus siapa lagi tadi anggotanya juga saling melengkapin dan semuanya menguasai materi. Hanya saja ya, tadi kelemahannya adalah masih textbook, mungkin takut lupa atau takut salah kali ya dalam menyiapkan materi. Tapi oke, bagus, pembawaannya bagus, materinya bagus, hidup. Cuman kurang support aja dari teman-teman yang lain ya. Menyimaknya mungkin atau gimana tadi kurang support, tapi nggak apa-apa lah, bagus. Dan saya harap kedepannya lebih bagus lagi. Nah, terus nanti ini mungkin sampai setengah 4 ya, nggak apa ya, sampai setengah 4 ya atau jam 4. Setengah 4 ini kuliahnya kita, karena saya tadi, atau saya cepat-cepat aja karena tugasnya tadi saya garingkan, karena sudah disampaikan dengan baik oleh teman-teman kelompok 2, saya mungkin hanya menambahkan saja. Terus nanti di akhir pertemuan saya mau informasikan, sekarang aja deh biar cepat, bahwa minggu depan kan kita kan sudah mulai libur ya, tanggal merah libur Natal tahun baru. Nah, tapi ada informasi dari Prodi barusan bahwa tetap diadakan perkuliahan atau menggunakan tugas
Nah, maka minggu depan kita tetap kuliah di tanggal 27 kalau nggak salah. Itu secara